Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai absolute cell. Jadi di dalam sel sebenarnya ada sel yang bersifat relatif dan sel yang bersifat absolut atau gabungan keduanya. Nah, untuk sel yang bersifat relatif, kita contohkan apabila kita ketik sama dengan, kemudian kita klik pada A1, berarti di row 1 dan di kolom A ya. Kita enterkan, itu akan mengambil nilai yang kata-katanya absolut. Apabila saya tarik seperti ini, nah nilainya akan kosong karena dia akan mengambil referensi yang berada di A4. Maka referensinya akan tertarik ya, tidak terus berada di A1, tetapi udah berubah ke A4. Begitu juga apabila saya tarik ke kanan, itu datanya juga sudah bergeser ke kolom, berubah menjadi kolom B, dan ini berubah menjadi kolom C. Nah, itu yang dikatakan relatif, artinya dia bergeser secara row dan dia juga akan bergeser secara kolom. Kemudian apabila kita menekan tombol F4 pada keyboard sebanyak 1 kali, maka akan keluar tanda lambang dolar. Tanda lambang dolar ini pertama akan menampilkan di depan kolomnya. Jadi A ini ada kolomnya, kolom A, kemudian di depan row-nya. Jadi row-nya itu yang K1 ini ada row-nya, row 1. Itu akan membuat absolut pada selnya. Jadi apabila kita tarik ke bawah seperti ini, dia tidak akan berubah selnya. Yang tadi kan berubah apabila kita tarik secara row, dan apabila kita tarik secara kolom, dia selnya juga tidak akan berubah atau bergeser, tetap berada di A1. Nah, itu yang dikatakan dengan absolut baik secara row maupun secara kolom, yang contoh ini. Kemudian apabila kita menekan tombol F4 sekali lagi, maka di depan kolom itu akan kehilangan tanda dolarnya, dan tanda dolar akan bertahan di depan row. Artinya yang bersifat absolut atau yang tidak akan berubah itu adalah secara row-nya, atau apabila ditarik ke bawah itu datanya tidak akan berubah. Kita contohkan, kita tarik ke bawah, nah selnya tidak akan berubah, tetap di A1. Apabila kita tarik ke kanan, itu datanya berubah ya, berubah ke kolom B dan ke kolom C. Kemudian apabila kita tekan lagi sekali lagi F4, maka tanda dolarnya pindah ya ke kolom, dan tanda dolar yang berada di row itu akan menghilang. Ini artinya yang bersifat absolut adalah kolomnya, sedangkan row-nya bersifat relatif. Yang artinya apabila kita tarik ke bawah itu akan berubah datanya, apabila kita tarik ke kanan itu datanya tidak akan berubah. Kita contohkan, kita tarik ke kanan, datanya tidak akan berubah, tetap berada di A1. Kemudian apabila kita tarik ke bawah, itu datanya akan berubah ya, berubah ke A7, ke A8. Nah, sebagai contoh kegunaannya apa? Contoh di sini. Kita disuruh membagikan sebuah hasil di mana kepala, wakil, staf, dan pekerja itu mempunyai persentase yang berbeda-beda, di mana total penghasilan yang akan dibagi adalah sebanyak 1.800.000. Otomatis biasanya kita akan membuat seperti ini, sama dengan 29% itu akan dikalikan dengan yang ini 1.800.000. Untuk membuat di bawahnya kita tidak bisa menarik seperti ini ya, ditarik ke bawah seperti ini, otomatis nilainya kosong. Kenapa? Karena selnya itu berubah. Saat kita tarik ke bawah, selnya berubah seperti ini. Nah, untuk itu pada sel C11 kita buat absolut nilainya, absolut secara row dan secara kolom. Kita tekan tombol F4 pada keyboard, kita enterkan, otomatis data pada sel C11 itu tidak akan berubah ya. Nah, seperti itu dalam pembuatan untuk absolute cell. Nah, untuk mengecek apakah benar totalnya yaitu 1.800.000, kita bisa totalkan ALT sama dengan, untuk shortcut sum kita enterkan. Nah, nilainya sama yaitu 1.800.000. Kemudian kita contohkan di sini lagi untuk tabel perkalian. Misalnya kita akan melihat
1 dikali 1 nanti pengennya hasilnya 1 di sini, atau 2 dikali dengan 2 nanti hasilnya 4, atau di sini ya 4 dikali 4 hasilnya ayo berapa. Nah, kita bisa gunakan absolute cell. Kita ambil G5. Nah, karena kita akan menarik ke bawah, diharapkan saat menarik ke bawah itu posisi selnya berubah, sedangkan ke kanan itu posisi selnya tidak berubah. Jadi nanti tanda dolarnya berada di depan kolomnya, karena diharapkan tidak berubah saat ditarik ke kanannya. Kita tekan F4 pada keyboard sekali lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan kalikan dengan yang berada di tabel atasnya, yaitu ini. Yang untuk di atas ini itu biasanya akan bergeser ke kanan seperti ini. Artinya yang bersifat absolut yaitu secara row-nya, sedangkan kolomnya tidak bersifat absolut. Kita tekan F4 pada keyboard. Pembeda ya, di sini row-nya yang bersifat absolut, sedangkan kolomnya itu tidak bersifat absolut. Kita enter saja, maka ketika kita tarik ke bawah dan ke kanan, maka terbuatlah sebuah tabel matematika. Ini bisa kita kata tengahkan seperti ini. Maka sesuai dengan seperti tadi ya, 5 dikali dengan 2 akan menghasilkan 10. Kemudian pertanyaan saya tadi 4 dikali 4 berapa, adalah 16. Kalau nggak tahu juga itu keterlaluan. Kemudian kita masuk ke contoh 2. Di contoh 2 ini kita punya sebuah data akuntansi biasanya, di mana terdapat tanggal, kemudian keterangan, kemudian ada debit dan kredit. Biasanya untuk saldonya kita tidak menulis seperti ini ya. Ini hasil saldo tanggal 1, kemudian untuk saldo tanggal 2 ini dikurang ini, kemudian karena kredit ya, kalau kredit kan pengurangan, kemudian karena saldo ini akan ditambahkan karena terjadi penambahan debit, kita tambahkan seperti ini. Lalu yang ini kita tambahkan juga dengan tambah ini, itu akan lama sekali. Jadi kita gunakan absolute cell juga, kita buat sama dengan kita gunakan rumus sum. Jadi kita akan menambahkan debitnya dulu, nanti kita kurangkan ke total kredit. Kita gunakan sum, kemudian kita buka kurung, kita ambil rank. Kemudian di sini sum ini kita pilih seperti ini ya, bisa seperti ini, maka akan mengambil dari rank D4 sampai D9. Untuk diketahui kita bisa juga memulainya dari D4 ke D4. Nah, jadi D4 dari D4, kemudian pada referensi D4 pertamanya kita buat absolut seperti ini. Apabila kita tutup kurung seperti ini, maka ketika kita tarik ke bawah pada sel H4 itu akan menjumlahkan hanya pada D4 saja. Kita lihat di bawahnya akan menjumlahkan sampai D4 hingga D5 dan seterusnya ya. Itu akan berubah-ubah selnya seperti ini. Dari logika tersebut kita bisa kurangi juga dari sum dari kredit. Kita pilih, kita buat titik 2, otomatis dia akan membuat E4 sampai E4, dimana E4 yang pertama kita buat absolut, kita tutup kurung dan enter. Maka ketika kita tarik, hasilnya akan sama seperti sebelah ini. Jadi nggak capek-capek nulis saldo seperti tadi ya. Kemudian untuk tugas teman-teman, di sini sudah ada beberapa pekerja di mana sudah bekerja selama 25 hari. Setiap satu hari itu akan digaji dengan 60.000. Kemudian ada juga beberapa jam dia lembur dan setiap 1 jam akan dikali dengan 5.000. Nah, diharapkan teman-teman mencari berapa sih gajinya. Otomatis untuk gaji kerjanya yang hari kerja itu akan dikalikan 60.000. Kemudian untuk gaji lemburnya yaitu jam lembur dikali dengan 5.000. Kemudian gaji kotor yaitu gaji kerja ditambahkan dengan gaji lembur. Kemudian biasanya kita akan terdapat pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan yaitu sebesar 5%.
otomatis gaji kotor akan dikalikan dengan 5%, kemudian akan ditemukanlah berapa gaji bersihnya. Untuk menjadi gaji bersih, yaitu gaji kotor dikurang dengan pajak 5%. Kemudian dari gaji ini tentukan berapa sih nilai ratanya. Kemudian untuk dari gaji bersih ini juga tentukan gaji tertingginya berapa dan berapa gaji terendahnya. Untuk hasil yang diharapkan yaitu seperti ini. Ini bentuknya yaitu gambar ya. Jadi tidak bisa teman-teman melihat contekan di sini. Ini hanya saya buat untuk referensi teman-teman saja, untuk arahan apakah benar hasil dari teman-teman atau tidak. Demikian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.